Namaku Sinta. Tahun ini aku berusia 24 tahun. Ini adalah kisah anehku dengan makhluk penghuni rumah baruku yang aku tinggali selama aku bekerja. Sinta memasuki rumah kosong yang akan menjadi tempat tinggalnya selama pemindahan kantor tempat ia bekerja sebagai penulis novel. Rumah tersebut sudah lama kosong sejak salah satu dari keluarga sebelumnya meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Setibanya di dalam, Sinta segera membersihkan rumah tersebut agar lebih rapi. Rumah ini harus sering-sering aku bersihkan. Akan sangat melelahkan. Lelahnya. Masih belum semua yang aku bereskan. Rasanya aku butuh tidur sebentar. Tidur dulu deh. Rama sudah memperhatikan Sinta sejak awal kedatangannya di rumah. Rama memberanikan diri mendekatkan dirinya ke Sinta yang sedang tertidur di sofa ruang tamu. Memperhatikan dengan seksama wajah cantiknya yang sambil memegang sapu. Tidur aja kelihatan cantik. Apa dia mau tinggal di rumah ini ya? Sepertinya dia kelelahan. Aku akan bantu bereskan rumah ini. Akhirnya selesai juga. Rama memandangi dan mendekati Sinta setelah membereskan semuanya. Kini rumah tampak lebih rapi. Ketika Rama sedang berbisik sendiri kepada Sinta dari dekat, tiba-tiba mata Sinta terbuka. Bangun, udah rapi nih. Siapa yang berbicara? Mau apa kau hantu? Wah, aku kira kamu gak bisa melihat aku. Ternyata kamu bisa. Hei, aku hanya memandangimu saja. Baru saja selesai membantumu membereskan rumah ini. Lihat, banyak debu di sini. Harusnya kamu berterima kasih kepadaku. Aku ini punya kemampuan melihat. Aku sudah bisa melihat makhluk seperti kalian sejak kecil. Biasanya aku pura-pura cuek kalau ada yang menampakkan diri. Tapi kau membuatku kaget karena aku kira sekilas kau bukan hantu, tapi seperti orang yang memacam-macam padaku. Alah, memangnya aku tidak kelihatan seperti hantu. Padahal mukaku pucat gini. Hei, justru aku barusan membantumu. Coba lihat sekeliling rumah ini. Loh, sudah rapi semua? Ini kerjaanmu semua? Ya, habisnya aku kasihan lihat kamu. Hitung-hitung aku kan tuan rumah. Ya, aku jadi bereskan aja rumah ini. Sudah lama gak ada orang yang kesini. Baru kamu. Jadi, dulu ini rumahmu? Ya, bisa dibilang gitu. Sejak aku meninggal 2 tahun yang lalu, rumah ini ditinggalkan gitu aja. Hanya tersisa aku yang masih jadi arwah penasaran sampai sekarang. Ngomong-ngomong, aku belum tahu namamu. Namaku Sinta. Namamu? Namaku Rama. Salam kenal ya. Kalau boleh tahu, memang kenapa kau bisa meninggal? Tampangmu kelihatan masih muda, tidak mungkin penyakitan. Kalau kecelakaan juga tidak mungkin, tidak ada luka apa-apa di tubuhmu. Aku nggak ingat betul. Yang aku tahu, terakhir aku jatuh di lantai setelah minum kopi. Dan semuanya jadi gelap. Beberapa saat kemudian aku terbangun dan aku melihat tubuhku sedang dievakuasi ke ambulan. Dan ya gitulah. Dari kasus yang pernah kulihat, kau sepertinya dibunuh dengan meminum kopi itu. Pasti ada seseorang yang memasukkan sesuatu ke dalam minumanmu. Ya nggak tahu. Aku nggak tahu siapa pelakunya. Polisi udah lama banget tutup kasusku. Karena nggak kebukti siapa pelakunya. Hey, no, 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 no. Tetap saja, tidak seharusnya kau masih berada di dunia ini. Oke, ya sudah. Mulai sekarang aku akan tinggal di sini. Tapi ku harap kau tidak sering menggangguku. Aku bukan tipe hantu yang usil. Kamu tenang aja. Sinta dan Rama sudah bersama selama 1 bulan. Mereka semakin akrab satu sama lain dan saling menemani. Rama,
Aku ada drakor baru nih. Ntar malam temenin aku nonton drakor yuk. Emang nggak bosen? Drakor mulu. Malam minggu kemarin udah nonton drakor sampai mewek. Emang nggak sakit tuh mata? Ih, apa sih? Kan itu hobi aku, biar aku bisa dapat inspirasi buat novel yang mau aku tulis. Ya udah, ntar malam aku temenin. Drakor lagi. 서달미라고 합니다. 엄마, 재혼했어. 할머니, 나 이제 혼자야. 엄마가 언니 데리고 떠났어. Lah, kok rumah ini udah ada yang nempatin? Kira-kira siapa ya? Aku sedang ingin makan bakso nih. Nanti kalau ada tukang bakso lewat, beritahu aku ya, Ram. Iya deh, ntar aku panggil. Udah kamu mandi dulu sana. Permisi mbak, apa Anda sedang sibuk? Saya lihat Anda seperti sedang berbicara dengan seseorang. Oh, enggak, saya enggak sibuk. Dengan siapa ya? Oh, perkenalkan, Itu kakak perempuanku. saya Riri, pemilik lama Iya, rumah cuek. ini. Tapi Sebelum baik ada sih. kasus yang menimpa keluarga kami dan ya, akhirnya rumah ini diputuskan untuk dijual. Kalau boleh tahu, apa Anda merasa ada aura atau hal mistis di rumah ini? Karena beberapa developer rumah berkata, rumah ini agak sulit terjual karena ada sesuatu hal. Sebenarnya itu, oke. Ada arwah seseorang yang tinggal di rumah ini. Kebetulan saya mempunyai indera keenam, semacam anak indigo gitu, dan dapat berinteraksi dengannya. Dia ada di sekitar sini dan merupakan hantu yang baik kok. Apakah dia laki-laki? Terlihat seperti 20 tahunan, cukup tinggi, dan mengapa dia bergentayangan di sini? Iya betul. Saya juga kurang tahu sih. Sepertinya dia tidak mengetahui alasan dia meninggal, dan hingga saat ini dia menjadi arwah penasaran. Wah, ternyata kau masih di sini, Rama. Sebenarnya yang menuangkan sianida di kopimu pagi itu aku. Kakak. Ternyata selama ini kamu yang membuatnya seperti ini. Dasar saudara biadab. Oh my god. Rama kamu di mana sih? Ih. Suatu ketika, sudah 5 hari lamanya, Rama tidak menampakkan dirinya ke Sinta. Entah kemana perginya, Sinta mulai timbul rasa penasaran. Atau mungkin karena ia memiliki perasaan kepada Rama. Jadi, ia selalu memikirkannya. Kemana saja sih si Rama? Sudah 5 hari dia nggak muncul di depanku. Gak biasanya dia selama ini. Biasanya dia hanya pamit ke makamnya lalu pulang. Kenapa dia belum pulang-pulang? Apa dia masih kepikiran kejadian kemarin? Ah, Sinta, kenapa kau memikirkan dia terus sih? Sudah mau seminggu. Kemana ya dia? Rumah jadi sepi. Aku kesepian. Baiklah, aku mengakui. Aku merindukannya. Walaupun dia hanya hantu yang tidak bisa aku sentuh. Aku benar-benar merindukannya. Rama sudah tiba di area pemakamannya. Biasanya setiap bulan tanggal 2, ia selalu mengecek makamnya untuk melihat orang tua dan keluarganya berziarah ke makamnya. Bagi Rama, itu sudah mengobati kerinduan Rama pada keluarganya dengan melihat dari jauh. Sudah 2 tahun semenjak kepergianmu. Kak Riri. Kupikir dengan menyingkirkanmu, perhatian ayah dan ibu bisa tertuju kepadaku. Tapi tetap saja, mereka lebih sayang kepadamu. Padahal kau sudah kubuat tiada dengan menaruh racun itu di kopimu. Bukannya kebahagiaan yang aku dapat dari mereka setelah kau pergi. Tapi sampai 2 tahun ini, mereka hanya membicarakan kau terus-menerus.
Aku tahu mereka sangat menginginkan anak laki-laki. Tapi sebelum ada kau, semua baik-baik saja bagiku. Kau merenggut semuanya. Kenapa kakak setega itu sih sama aku? Keesokan harinya, Rama bergentayangan di jalan tak tentu arah. Ia sampai melupakan Sinta yang tanpa ia ketahui menunggunya di rumah. Rama sedang termenung di pinggir suatu sungai. Kak, aku nggak nyangka kenapa kakak tega. Perasaanku sedang campur aduk. Lalu tiba-tiba sesuatu muncul dari langit, tepat di depan Rama. Ternyata itu adalah sosok malaikat penghuni surga yang bertugas menjemput arwah yang sudah tidak penasaran. Ya, sudah waktunya Rama meninggalkan bumi ini. Rama, aku sudah memperhatikanmu sejak awal kematianmu. Sekarang waktunya kamu naik ke tempat yang semestinya kamu berada. Karena kau sudah bukan arwah penasaran lagi, Rama. Malaikat? Tetapi kenapa tiba-tiba seperti ini? Kau sudah tidak sepatutnya lagi di bumi. Karena bumi bukan tempat tinggalmu lagi. Di atas sanalah sekarang tempatmu. Kau akan menjadi penghuni surga yang mulia. Bukan di sini lagi, dengan rasa penasaran dan tak tahu arah. Apakah ada seseorang yang kau cintai? Ya malaikat, aku mencintai seorang perempuan. Semenjak pertemuan dengannya, aku seperti merasa hidup kembali. Aku paham, Rama. Tetapi kalian tetap tidak bisa bersama, bukan? Ia pun pasti akan mengerti. Akan berat di awal untuk berpisah. Tetapi kalau Tuhan mengkehendaki, kalian akan bisa bertemu lagi kok di lain kehidupan di atas sana. Baiklah, ku beri kau waktu 1 hari untuk mengucapkan perpisahan dengannya. Dalam 1 hari itu, wujudmu akan kurubah seperti manusia yang utuh. Bukan lagi sesosok arwah hantu. Setelah itu, aku akan menjemputmu saat malam hari tiba. Hah? Aku bisa menyentuh diriku lagi? Sebaiknya aku pulang. Rama mulai berjalan kaki menghampiri kerumunan orang-orang dan tak sengaja bersenggolan. Orang-orang sekarang bisa melihatnya. Ucapan malaikat ternyata sungguh benar. Ia seperti manusia lagi. Namun Rama sadar ini semua hanya berlaku 1 hari saja. Rama, sungguh kaukah? Benar, Sinta. Ini aku. Aku seperti manusia lagi sekarang. Tidak mungkin. Apakah kau sudah mengetahui penyebab kematianmu? Cerita yang panjang. Maaf, aku pulang ke rumah dengan kabar seperti ini. Sinta saat itu juga paham karena ia pernah melihat kasus serupa, di mana perpisahan antara hantu dan manusia juga dialaminya sekarang. Dia harus berpisah dengan Rama yang baru ia kenal selama 1 bulan, untuk selama-lamanya. Berapa sisa waktumu? Sampai besok malam. Bolehkah aku memelukmu? Dengan langsung, Rama memeluk Sinta terlebih dahulu. Mereka akhirnya bisa menyentuh satu sama lain. Mereka pun berbicara hingga larut, saling mengungkap perasaan satu sama lain. Sinta pun memutuskan untuk mengikhlaskan kepergian Rama besok. Sudah saatnya Rama berpisah dengan Sinta. Sinta dengan perasaan ikhlas merelakan kepergian Rama, walau dalam hatinya masih terasa sedih. Itu semua harus dilalui oleh mereka. Malaikat penjemput pun tiba untuk menjemput Rama. Rama pun menghampiri Sinta untuk salam perpisahan. Aku akan pergi, Sinta. Jaga dirimu. Kau harus tetap hidup. Hidup yang lama, oke? Baik, Rama. Pergilah, Rama. Tempatmu bukan di sini lagi. Kau terlalu baik untuk berada di dunia yang jahat ini. Tenanglah di alam sana. Semoga kau tenang, Rama.
tunggu aku. Semoga kita bisa bersama suatu saat nanti.